Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati Ramadhani dari Prodi Pendidikan S1 Psikologi dengan NIM 2173201012. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan ujian tengah semester di mata kuliah Psikologi Sosial Dasar dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Nurul Ayuda MA. So, langsung saja, inilah presentasi dari saya. Baiklah, materi saya pada ujian tengah semester ini yaitu mengenai pemrosesan informasi. Wait, sebelum saya masuk ke dalam materi, saya akan memberikan sebuah contoh yang bisa kita ambil kesimpulannya. Contoh pertama, seorang anak yang mendorong orang tuanya, kejadian itu pas terjadi di depan pintu rumahnya. Salah satu tetangga yang melihat hal tersebut berkata, "Dasar anak yang durhaka, tidak sepantasnya dia melakukan hal tersebut kepada orang tuanya." Tetapi tetangga satu lagi berkata, "Kita tidak tahu apa yang terjadi. Mana tahu ada hal yang menyebabkan anak tersebut melakukan hal tersebut. Entah dia dipaksa melakukan sesuatu yang tidak baik atau lain sebagainya. Alangkah lebih baik kita bertanya secara langsung kepada anak itu." Yap, bisa kita ambil kesimpulan bahwa pemrosesan informasi yang diterima oleh setiap orang bisa jadi berbeda-beda. Padahal kita melihat hal yang sama tetapi menanggapi dengan cara yang berbeda. Itulah yang disebut dengan systematic thinking dan heuristic thinking. Di mana orang pertama tadi bisa kita sebut sebagai heuristic thinking, di mana dia cepat menanggapi masalah. Menanggapi dengan cara yang sederhana, apa yang dilihat itulah yang disampaikannya, tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Dan orang kedua tadi bisa kita sebut dengan systematic thinking, di mana cenderung menanggapi masalah dengan hati-hati dan penuh analisa. Dari itu bisa kita melihat secara jelas, entah itu di sosial media atau di kehidupan nyata, kebanyakan dari kita memakai heuristic thinking, di mana seharusnya kita memakai systematic thinking, yaitu mencari informasi secara jelas dan valid. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa kita lebih cenderung memilih sistem berpikir secara heuristik? Karena sistem heuristik sangatlah sederhana, tanpa membutuhkan waktu yang panjang dan terkadang terjadi secara tidak sadar. Baiklah, contoh berikutnya bisa kita ambil dari sosial media, di mana sangat banyak judge para haters dan netizen dan pembelaan para fans terhadap suatu masalah atau topik yang dialami oleh artis-artis ataupun orang lain. Kasus pertama yaitu tentang Ria Ricis yang baru menikah dan menampakkan kemesraannya di sosial media. Sangat banyak dari para netizen ataupun haters yang menyebutkan bahwa itu sangat berlebihan dan juga sangat banyak yang membela dari pihak fans. Itu semua disebut heuristic thinking, tetapi ada juga yang tidak memihak siapapun, lebih hati-hati dalam berkata. Kasus kedua yaitu tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus Undri, di mana waktu korban speak up, di salah satu konten sangat banyak yang membela korban dan menjudge pelaku. Hal ini merupakan heuristic thinking, bisa jadi karena rasa kasihan ataupun banyaknya pendapat yang membela korban, sehingga masyarakat menganggap bahwa itu benar. Tetapi, di salah satu konten di mana pelaku melakukan klarifikasi, terdapat seseorang yang berkomentar dengan sangat hati-hati. Ini merupakan systematic thinking. Bisa kita lihat dari komentar para netizen, yaitu dari sistem heuristic thinking, contohnya seperti "kawal ampe tuntas" atau "korban lain ayo speak up". Kenapa waktu dipegang gak kabur? Itu karena freeze respon, badan gemetar takut. Komentar lainnya yaitu, "Sebenarnya kalau ada yang kasus pelecehan itu, si korban gak usah malu, gak usah takut. Yang harus takut malu yaitu pelakunya." Ada juga yang berkomentar, "Tekan terus dan jangan lelah. Kalau setiap kasus pelecehan selalu dimenangkan oleh pelaku, maka akan semakin banyak dari pihak korban yang akan diam dan tidak berani bicara." Adapun yang berpikir secara sistematik yaitu contohnya seperti, seharusnya di setiap ruangan kuliah atau ruangan dosen atau ruangan pembimbing selalu ada CCTV dan mahasiswa tidak boleh sendirian, harus ada mahasiswa lain yang mendampingi. Jadi dia tidak langsung menjudge bahwa pelakulah yang salah ataupun korbanlah yang benar, tidak menjudge, dia tidak memihak siapapun, dia lebih berhati-hati dalam berkomentar. Jadi
Kesimpulan dari sistem pemrosesan informasi yaitu pemrosesan heuristik yaitu berpikir apa adanya dan sederhana. Bisa terjadi karena banyaknya pendapat dari orang-orang. Jika masyarakat berpendapat sama, maka itu dianggap benar. Contohnya, dari kasus Undri tadi, mayoritas masyarakat menganggap itu benar, maka kita juga berpendapat bahwa itu benar. Padahal kita belum tahu kenyataannya. Yang kedua, pendapat dari ahli atau orang terpercaya. Contohnya, kita dalam membeli suatu produk, jika itu direkomendasikan oleh orang yang berpengalaman dalam bidang tersebut, kita otomatis berpendapat bahwa barang tersebut bagus. Berikutnya yaitu pendapat orang yang populer, seperti artis ataupun influencer. Contohnya seorang influencer yang lagi endorse sebuah barang. Karena itu kita ikut terbawa untuk memakai barang tersebut tanpa pikir panjang. Padahal kita belum tahu barang itu cocok atau enggak bagi kita. Berikutnya, panjangnya pernyataan. Karena panjangnya pernyataan dari salah satu pihak, kita sering menganggap bahwa pihak tersebutlah yang benar. Berikutnya yaitu pemrosesan sistematik, yaitu cenderung lebih hati-hati dan penuh dengan penyelidikan yang intens. Berikutnya adalah bias pemrosesan informasi. Sistematik bisa saja berubah menjadi heuristik, di mana kita awalnya berhati-hati dalam bertindak, tapi karena adanya pendapat para ahli atau penyebab terjadinya heuristik, kita malah terbawa untuk berpikir secara heuristik. Misalnya, dalam pemakaian skincare, awalnya kita sangat hati-hati, tetapi karena dokter membolehkan dan berkata itu bagus, dan banyak influencer di luar sana yang mereview skincare tersebut bagus, kita jadi ikut terbawa dan memakai skincare itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.